pertama kita dari BNPB itu mendapat surat dari Menteri Keuangan terkait refocusing anggaran keempat. Itu di bulan Agustus kalau tidak salah, terkait refocusing anggaran. Artinya kita harus mengembalikan sebagian anggaran di dokumen anggaran kita masing-masing itu kembali ke negara, ke Menteri Keuangan. Nah, di dalam total anggaran yang kita kembalikan itu di dalamnya termasuk dengan honorarium tenaga pendukung operasional, teman-teman CS, security dan teknisi. Honorarium itu disesuaikan lagi dengan standar biaya masukan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, itu PMK 114 ya, PMK 114 tahun 2020 tentang SBM tahun 2021. Nah, jadi berangkat dari situ, refocusing itu, kemudian penyesuaian itu dilakukan oleh BNPB Pusat di Jakarta untuk keperluan refocusing. Namun sebelum refocusing terjadi juga sebenarnya penyesuaian gaji ini sudah mau dilakukan paling cepat awal tahun ini kan. Karena apa? Karena 2 tahun berturut-turut itu 2019 dan 2020 itu terjadi penemuan BPK bahwa penggajian kita di PLBN wilayah NTT itu lebih besar dari standar yang tadi. Ya. Jadi 2019 dan 2020 teman-teman TPO itu kita gaji dengan 3, CS itu 3,3 juta, security itu 3,1, teknisi itu 3,2. Itu kita gaji hampir 2 tahun dengan gaji itu. Nah, 2 tahun itu terjadi penemuan BPK bahwa kita membayar lebih dari standar. Standarnya adalah gaji untuk honorarium di wilayah NTT itu yang tadi saya bilang. Untuk security itu 2,3 sekian, untuk CS itu 2,1 sekian. Nah, sementara yang kita lakukan waktu itu kebijakan dari pemerintah pusat, dari kantor pusat membayar mereka dengan 3. Sehingga ketika terjadi refocusing anggaran juga kita dapat momentum untuk menyesuaikan kembali gaji mereka sesuai dengan standar yang diatur dengan PMK. Jadi yang pertama standarisasi gaji kan. Refocusing itu momentumnya. Kalau tidak refocusing kemarin maka awal tahun ini juga disesuaikan lagi. Hanya karena refocusing maka kemudian penyesuaian itu dilakukan lebih cepat di bulan Agustus tadi, di September. Begitu. Kalau andai kata tahun lalu tidak refocusing pun awal tahun ini pasti gaji mereka disesuaikan lagi dengan standar tadi. Begitu. Dua-duanya benar. Jadi refocusing ini adalah momentumnya untuk dilakukan penyesuaiannya, tetapi bahwa mereka ini adalah temuan. Sudah 2 tahun kita membayar lebih dari standar yang diatur dengan PMK. Kami lakukan dari tahun lalu. Begitu. Ini kan sudah dari bulan September mereka terima gaji, dan ini berlaku bukan cuma di kita. Di Mota juga sama, Wini juga sama, PLBN di Kalimantan dan Papua juga dapat keadaan yang sama. Ya, betul. Jadi memang refocusing itu karena sifatnya 1 tahun anggaran. Artinya setelah 2021 habis tahun anggaran. Tetapi bahwa penyesuaian itu tetap dipakai, standar yang dipakai adalah standar yang sama untuk kita penggajian di 2022. Begitu. Jadi tidak serta-merta berarti kita habis refocusing kemudian standarnya kita tidak taat lagi dengan standar. Begitu. Jadi yang tadi saya bilang teman-teman bahwa standarnya itu sudah ada. Kita melakukan penyesuaiannya lebih cepat daripada target. Jadi momentum refocusing itu digunakan untuk penyesuaian dari teman-teman TPO. Harusnya di awal tahun ini dilakukan penyesuaian, namun momentum refocusing Agustus itu digunakan untuk penyesuaian gaji. Karena memang itu negara juga lagi butuh uang banyak, kita harus kembalikan anggaran kita ke Kementerian Keuangan untuk dipakai untuk COVID dan lain-lain. Momentum itu yang dipakai untuk dilakukan penyesuaian gaji, besar gaji teman-teman. Tadi kami sudah rapat bersama dengan teman-teman. Nanti kita akan sampaikan keluhan dari teman-teman TPO, kita sampaikan ke pimpinan di level atas, begitu bahwa ada keluhan dari teman-teman terkait besaran gaji dan lain-lain. Keputusannya tetap di atas karena standar gaji ini bukan pimpinan saya yang tentukan, bukan Menteri Dalam Negeri yang tentukan, itu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani yang tentukan standar. Kita hanya patuh dan taat. Solusinya kami sampaikan ke Jakarta karena untuk standar gaji SBM ini kan yang keluarkan Menteri Keuangan, bukan Menteri Dalam Negeri.
Begitu. Sehingga kami sampaikan ke Jakarta, mungkin Jakarta nanti komunikasi antar level kementerian seperti apa, seperti itu. Saya tidak tahu kalau mau mogok lagi ya, kayak ini kalau mau mogok lagi saya juga bingung ini mau bagaimana, karena keputusan standar gaji ini bahkan bukan di level pimpinan kami tadi saya sudah sampaikan, ini standarnya dibuat oleh Menteri Keuangan, SBM Menteri Keuangan, dan semua kementerian KL wajib ikut itu SBM itu. Begitu. Jadi kalau memang mau dirubah itu mungkin pembicaraan level antar kementerian, bagaimana agar standar di wilayah regional NTT untuk tenaga security, bakti dan kebersihan itu mungkin dinaikkan.